Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir pada kegiatan mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah mempersilakan kelompok kami untuk presentasi. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di kegiatan perkuliahan hari ini. Semoga kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, nama saya Syuhrina Rasution sebagai moderator dengan NIM 2307060008 dan teman-teman saya yang akan menjadi presentator, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Hanum Maina dengan NIM 2307060010. Nama saya Ibrahim Bulungan dengan NIM 230706014. Nama saya Muhammad Panggang dengan NIM 2307060010. Nama saya Fayan Syahestinja dengan NIM 2307060010. Baik, terima kasih. Sebelum memulai presentasi di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertema Pusat-Pusat Peradaban Islam, kami mengambil judul yaitu Jantung Peradaban Kaum Muslim. Sebelum mulai presentasi, saya punya kata-kata mutiara dari James Thurber. Dia mengatakan, jangan lihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar Anda dengan penuh kesadaran. Baik teman-teman, topik yang akan kami bahas yaitu pertama pengertian peradaban Islam, pusat-pusat peradaban Islam, pengaruh-pengaruh dinasti pada peradaban Islam, penyebab runtuhnya peradaban Islam, dan terakhir peninggalan peradaban Islam. Baik teman-teman semua, topik yang pertama yaitu pengertian peradaban Islam. Peradaban dapat diartikan sebagai segala yang dialami manusia pada masa lalu, sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan muslim yang didasari ajaran Islam. Artinya, peristiwa-peristiwa dialami oleh umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian sejarah peradaban Islam. Peristiwa-peristiwa tersebut dikaji secara keseluruhan, yaitu peristiwa kompleks dan beragam. Untuk topik-topik selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita. Baik, saya silakan untuk teman-teman. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya ya. Yang kedua yaitu pusat-pusat peradaban Islam. Pusat-pusat peradaban Islam itu ada banyak ya teman-teman. Ini ada beberapa yang kami jelaskan di PPT. Yang pertama ada Baghdad, Irak. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, pilihan jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad. Baghdad terletak di pinggir kota Tigris. Sejak awal berdirinya, kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di antara kota-kota dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Al-Mansur memerintahkan penerjemah buku-buku ilmiah dan kesusastraan dari bahasa asing India, Yunani lama, Bizantium, Persia, dan Syria itu di Baghdad. Yang kedua ada Kairo di Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Syaban 969 Masehi oleh Panglima Perang dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Zawhar al-Shikili atas perintah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'idinillah sebagai kota kerajaan dinasti tersebut. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Cina, dan Syria.
Berdirinya kota Kairo sebagai ibu kota kerajaan membuat Baghdad menjadi saingan. Kemudian Al-Sikili mendirikan Masjid Al-Azhar 17 Ramadan 399 Hijriah. Masjid ini berkembang menjadi sebuah universitas besar yang sampai sekarang masih berdiri juga. Kota ini mengalami 3 masa kejayaan, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, dinasti Salah al-Din al-Ayyubi, dan di bawah Baybars dan Al-Nasir pada masa dinasti Imam Malik. Selama pemerintahan Mu'izz, seni dan ilmu mengalami kemajuan besar. Selanjutnya ada Isafah di Persia. Isafah ialah kota terkenal di Persia, pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi Ardashir. Raja Persia pernah membangun irigasi untuk pengaturan air dari sungai Zandah bernama Zirinrod, berarti sungai emas. Hingga sekarang perekonomian negeri ini sangat bergantung kepada pertanian kapas, bergantung kepada pertanian candu dan tembakau. Yang selanjutnya ada Istanbul di Turki. Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani yang sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Jauh sebelum Turki Utsmani di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel para pemimpin Islam sejak masa Al-Khalifah Ar-Rashidah, kemudian Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbas berusaha ke arah itu. Namun pada masa kerajaan Turki Utsmani, usaha itu berhasil setelah Muhammad Al-Fatih menjadikan Istanbul sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Ia melakukan perkataan hal ihwal yang Kristen Yunani Romawi. Dalam penataan tersebut, ini tetap memberikan kebebasan terhadap pihak gereja seperti yang dilakukan oleh pendahulunya dan mengakui agama lain sesuai dengan ajaran Islam yang menghormati keyakinan suatu agama. Selanjutnya ada Delhi, India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah sampai kerajaan Mughal runtuh oleh Inggris tahun 1858. Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di India. Sebelum Islam masuk, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Rajput. Tahun 589 Hijriah, kota ini ditaklukkan oleh Tut al-Din Aibak dan tahun 602 Hijriah ini dijadikan ibu kota kerajaan tersendiri olehnya. Dinasti Mamluk ini berkuasa sampai tahun 689 Hijriah, kemudian diganti oleh dinasti Khalji, setelah itu dinasti Tughluq. Nah, selanjutnya ada Andalus, Spanyol. Nah, di Spanyol itu banyak kota-kota Islam yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Cordoba, Granada, Murcia, dan Toledo. Nah, di antara kota tersebut yang terpenting itu ada kota Granada dan Cordoba. Yang pertama ada kita jelaskan tentang Cordoba. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 711 Masehi, Cordoba adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum dipindahkan ke Toledo di bawah pemerintahan Visigoth. Cordoba yang sebelumnya makmur menjadi mundur. Kemakmurannya bangkit kembali di masa kekuasaan Islam pada tahun 756 Masehi. Kota ini menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas 730 Masehi. Lalu ada kota Granada. Kota ini berada di bawah kekuasaan Islam, hampir bersamaan dengan kota-kota lain di Spanyol yang ditaklukkan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad dan Musa Ibnu Nusair tahun 711 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, kota ini disebut Andalusia atas. Pada saat itu, Granada mengalami perkembangan pesat. Setelah Bani Umayyah mengalami kemunduran tahun 1031 Masehi, dalam jangka waktu 60 tahun, Granada diperintah oleh dinasti Zirin. Setelah itu, Granada jatuh ke bawah pemerintahan Al-Mubarakun, sebuah dinasti barbar di Afrika Utara pada tahun 1090. Yang selanjutnya ada Samarkand dan Bukhara dari kota ini beberapa kali diduduki oleh Iskandar ketika ia dan pasukannya berperang melawan Pitamenes. Tapi menurut bangsa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota itu.
Setelah tahun 323 Masehi, kota ini menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang berpusat di Baktria. Setelah itu di sana berdiri kerajaan Graeco-Baktrion Baktria Yunani pada masa Antiochus II Theos. Setelah itu hubungan politik dan ekonomi antara Samarkand dengan Persia dan Cina terputus. Meskipun dalam bidang budaya masih berlanjut, dilihat dari bangunan-bangunan kuno masih terlihat pengaruh Persia sudah lama tertanam di sana. Pengaruh Cina juga besar. Sebelum Islam datang di sana sudah terdapat tempat ibadah agama Buddha. Usaha-usaha Islam dalam ekspansi ke negeri ini selalu gagal, kecuali setelah Taiba Ibnu Muslim duduk sebagai gubernur Khurasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Materi selanjutnya mengenai pengaruh dinasti-dinasti dalam peradaban Islam, yang terdiri dari 4 dinasti. Pengaruh-pengaruh dari budaya Islam itu membawa kemajuan di berbagai bidang, terutama di Spanyol yang menjadi negeri yang subur. Yang pertama itu pada masa dinasti Umayyad. Pengaruh kemajuan-kemajuan tersebut mendatangkan pemikiran-pemikiran serta hasil dari segi fisik, yaitu yang pertama, filsafat, yaitu pengetahuan pemikiran karya ilmiah dan filosofi yang berkembang dan banyak dinasti. Yang kedua itu sains, yaitu pengetahuan dunia sehingga dapat menciptakan obat-obatan dan ilmu astronomi. Yang ketiga itu fikih, yaitu Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki karena diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Yang keempat itu musik dan kesenian, yaitu dari musik menciptakan suara yang indah. Dari segi fisik dapat dilihat dari segi bangunan-bangunan yang megah, yaitu Cordova, ibu kota Spanyol, yang dimana di sana terdapat bangunan masjidnya. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan tersebut dapat kita lihat yang pertama di bidang administrasi dan pemerintahan, yaitu memindahkan ibu kota menjadi kota baru, yaitu Baghdad. Yang kedua di bidang perdagangan, yaitu perekonomian meningkat di sektor pertanian melalui irigasi seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Yang ketiga di bidang pendidikan, yaitu menerjemahkan banyak buku asing dan mendirikan sekolah-sekolah. Yang keempat di bidang militer, yaitu peluang bagi orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan dan kekuatan militer tentara. Yang kelima, ilmu pengetahuan, yaitu terdapat 4 mazhab yang lebih kepemikiran rasional daripada hadis. Yang keenam, dari segi fisik, yaitu berupa bangunan masjid, jalan, dan saluran air. Yang ketiga itu pada masa dinasti Mughal. Yang pertama di bidang arsitektur dan seni, yaitu megah-megahnya bangunan-bangunan seperti Taj Mahal dan masjid-masjid lainnya. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi astronomi, matematika, kedokteran, pertanian, penerjemahan karya-karya ilmiah. Yang ketiga, integrasi dan budaya, yaitu menciptakan sintesis budaya yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan adat istiadat. Yang keempat itu, perluasan perdagangan dan ekonomi, yaitu perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan dan perekonomian yang makmur. Ini yang disebabkan oleh sistem administrasi yang berjalan dengan baik. Yang kelima, bidang politik militer, yaitu menjadi kekuatan militer yang kuat, ekspansi teritorial yang mempengaruhi kawasan politiknya. Yang keempat itu pada masa dinasti Utsmaniyah. Yang pertama di bidang perluasan wilayah, yaitu berhasil membangun sebuah imperium yang luas, mencakup wilayah Eropa Tenggara, Anatolia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dan ekspansi teritorial, hal ini membuat mereka menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di dunia pada masanya. Yang kedua, di bidang budaya dan peradaban Islam, yaitu menjadi pusat budaya dan peradaban, yaitu perkembangan seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh tradisi Islam. Contohnya adalah bangunan-bangunan arsitektur yang indah. Yang ketiga, di bidang perdagangan dan ekonomi, yaitu perdagangan internasional di wilayah Mediterania dan Timur Tengah. Dalam perdagangan ini, mereka membangun infrastruktur, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan faktor keuangan yang mendukung membuat aktivitas perdagangan itu berjalan dengan baik. Yang keempat, di bidang administrasi dan birokrasi yang terorganisir, yang dimana tertekstur dengan baik, yang membuat mereka dapat mengelola wilayah menjadi semakin luas. Dan hal ini menjadi strategi bagi negara-negara lain untuk mengembangkan pemerintahan yang efektif. Yang kelima, di bidang militer dan teknologi, kekuatan militer yang tangguh serta penggunaan teknologi persenjataan yang maju
membuat mereka menjadi salah satu kabupaten militer terbesar di dunia pada masanya. Yang keenam itu warisan budaya dan arsitektur, yaitu di bidang seni, sastra, arsitektur yang khas Ottoman, yaitu bangunan-bangunan masjid biru, Istanbul, dan ikon budaya yang dikenal secara global. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, di sini materi yang keempat yaitu ada penyebab runtuhnya peradaban Islam. Yang dimana runtuhnya peradaban Islam memiliki dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama lemahnya kepemimpinan setelah era kekhalifahan Rasyidin dan Umayyah, terjadi fragmentasi politik dengan munculnya berbagai dinasti, perebutan kekuasaan, korupsi dan ketidakadilan di kalangan pemimpin melemahkan persatuan umat Islam dan menghambat kemajuan. Dan yang kedua ada kemunduran ilmu pengetahuan yang dimana semangat untuk mencari ilmu dan menerjemahkan karya-karya ilmiah mulai memudar. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan filsafat. Dan yang ketiga ada ketidakpedulian terhadap pendidikan yang dimana kurangnya perhatian terhadap pendidikan publik menyebabkan masyarakat Islam tertinggal di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah fanatisme dan perpecahan yang dimana perbedaan pendapat dan perselisihan antara mazhab teologi dan aliran politik memicu perpecahan konflik di masyarakat. Dan yang keenam ada materialisme dan hedonisme yang dimana gaya hidup mewah dan materialistis mulai berkembang di kalangan masyarakat, menggeser nilai-nilai kesederhanaan dan spiritualitas yang menjadi fondasi peradaban Islam. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama serangan dari luar negeri, invasi Mogol, Perang Salib, dan ekspansi kekuatan Eropa lainnya secara bertahap mengerus wilayah kekuasaan Islam dan melemahkan kekuatan militernya. Dan yang ketiga ada kolonialisme yang dimana kedatangan bangsa-bangsa Eropa di era kolonialisme membawa pengaruh budaya dan sistem politik yang berbeda yang telah mengikis nilai-nilai Islam di beberapa wilayah. Dan yang terakhir ada perubahan geopolitik global yang dimana pergeseran kekuatan global dan munculnya negara-negara baru di bawah memindahkan pusat-pusat peradaban. Materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi terakhir yaitu peninggalan peradaban Islam. Adapun salah satu peninggalan peradaban Islam yaitu lukisan kehidupan Islam yang telah berkembang luas dan pada Arab Muslim telah bercampur baur dengan berbagai bangsa lain. Terbukalah mata mereka melihat ke arah seni budaya lama dan kemudian dikembangkan dengan jiwa agama. Adapun salah satu contoh lukisannya yaitu Al-Kibata atau seni pidato, merupakan kepandaian khusus dan menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin atau kepala kabilah. Kitabah telah menjadi suatu kalangan mereka para kitabah yang mahir berpidato dalam bahasa yang indah. Yang kedua, seni bangunan. Bangunan-bangunan Arab adalah sangat sederhana. Mereka hanya sedikit sekali bangunan yang penting, bangunan Ka'bah. Setelah Daulah Islamiyah meluas di zaman Khalifah Umar dan tanah Hijaz menjadi makmur dan kaya, datanglah di Madinah para ahli seni bangunan dari luar Jazirah Arab dan seni bangunan memuncak kemajuannya. Yang ketiga, pembangunan masjid. Masa permulaan Islam, masa Rasul dan Harun Rasyidin, sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin telah banyak didirikan masjid, baik dalam kota ataupun dalam desa, yang digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga digunakan untuk pusat kegiatan ibadah, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, Masjid Quba. Hari pertama Rasul datang di Madinah, beliau sampai pada satu tempat yaitu Yasrib yang bernama Quba. Di tempat inilah Rasul beristirahat 4 hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Dan di tempat inilah beliau membangun sebuah masjid pertama dan besar yang dinamakan Masjid Quba. Masjid Quba inilah yang dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau bulan Juni tahun 22 Masehi. Yang kelima, Masjid Madinah. Masjid Nabawi diyakini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Bangunan ini awalnya dibangun tanpa atap. Awalnya Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat acara sosial seperti pertemuan masyarakat dan digunakan sebagai sekolah agama. Yang keenam, Masjid Al-Ratib. Masjid Al-Ratib atau dikenal dengan Masjid Amr bin As adalah sebuah masjid di Kairo atau Mesir dinamakan setelah umat Arab Amr bin Al-As. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 641 sampai 642 Masehi sebagai pusat ibu kota Mesir yang baru didirikan.
Struktur aslinya adalah masjid pertama yang dibangun di Mesir dan salah satunya yang pertama di Afrika. Terakhir, masjid-masjid yang di sekitar Mekah. Selain Masjid Haram dan dengan Ka'bah di dalamnya, dalam kota Mekah dan sekitarnya juga terdapat masjid-masjid lainnya yang dibangun di zaman kemunduran Islam. Antaranya yaitu Masjid Raya, Masjid Ka'bah, Masjid Abi Qubais, Masjid Aras, Masjid Jabah, Al-Bayyah, Nakar, Al-Kibayas, Waisi, Gaib, dan Dab. Dan sebagian dari masjid-masjid ini sudah tidak ada lagi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Nah, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa pusat peradaban Islam di Timur Tengah tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Turki, Mesir, dan Irak. Kemajuan di wilayah-wilayah tersebut seperti Irak yaitu berupa ilmu pengetahuan, musik, sastra, dan filsafat. Sedangkan di Persia, peradabannya lebih menekankan pada ilmu pengetahuan. Selain itu, di sana juga banyak didirikan masjid tempat peribadatan. Di kawasan Turki, banyak hal yang menjadi bukti adanya pada masa itu. Perkembangan di bidang arsitektur, etnis, pemerintahan menjadikan keberagaman di kawasan Turki. Begitu pula di kawasan Baghdad. Banyak para ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan, yang tentunya dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestisa, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan pertanyaan ada 5 karena kami ada 5 orang. Baik, saya persilakan untuk tunjuk tangan. Handayawan, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yawan Dr. Tamunan dengan NIM 23070610. Saya dari kelompok 8. Tadi teman-teman menjelaskan dinasti yang ada di dalam peradaban Islam. Jadi saya ingin bertanya, setelah terbentuknya dinasti-dinasti pada peradaban Islam tersebut, bagaimana pengaruh peradaban Islam setelah itu? Apakah Islam mengalami kemunduran yang signifikan? Jadi jika iya, mungkin teman-teman bisa menjelaskan latar belakang apa yang membuat tentunya atau Islam mengalami kemunduran yang ada saat itu. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu. Nazwa. Baik, pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana kita dapat belajar dari sejarah peradaban Islam? Kalau dari sekarang kan kita lihat dari Baghdad sendiri, Iran, apa pengaruhnya di zaman sekarang adanya peradaban Islam? Tadi kan sudah dijelaskan pengaruhnya pada masa dulu. Apa peradaban itu kan sekarang sampai saat ini masih ada. Tadi di bidang ilmu pengetahuan, apa pengaruhnya di zaman sekarang pada kota tersebut, dan bagaimana kita belajar dalam membangun kembali masa-masa peradaban di zaman Perkenalkan, saya Samuel sendiri dengan 23072. Asal kelompok saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Budaya. Tadi di PPT ada satu fokus pada satu kalimat, yaitu berdirinya kota Kairo sebagai ibu kota kerajaan membuat Baghdad mendapat saingan. Pertanyaan saya, bagaimana sih persaingan antara kota Kairo ini dengan Baghdad atau Iran? Atau mungkin bahkan bagaimana persaingan antara negara-negara lain? Atau mungkin lagi, apakah ini menjadi persaingan ini menjadi faktor runtuhnya nanti kota-kota pusat-pusat kerajaan peradaban Islam ini? Terima kasih. Jerry, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Andri Jeremy yang Barat. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 23070992. Tadi Hana menjelaskan pada masa pemerintahan Muis di Kairo, seni dan ilmu mengalami kemajuan besar. Nah, pertanyaan saya itu, bidang kesenian apa dan yang berkembang pada masa itu, dan bidang keilmuan apa yang juga ikut berkembang seiring masa pemerintahan Muis tadi? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir untuk Gilbert. Baik,
Perkenalkan, nama saya Alfian Gilbert dari kelompok 5 dengan NIM 2307066062. Saya ingin bertanya kepada Sabrina. Siapa itu? Alvin. Tadi kan ada dijelaskan di pusat-pusat peradaban Islam, tadi kan ada banyak yang dijelaskan di PPT, jadi kan ada 8 kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana interaksi dan pertukaran ide antara berbagai pusat peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam secara keseluruhan, dan apakah ada penerapan di masa sekarang mengenai ilmu pengetahuan dan budaya Islam tersebut? Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Baik teman-teman, kami akan melanjutkan presentasi kami, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan Andre Jeremia. Pertanyaannya saya simpulkan tadi, pada pemerintahan Muiz di Kairo pada masa itu bidang keilmuan apa saja yang berkembang pada masa itu? Baik, akan saya jawab. Pertama, matematika. Para ilmuwan muslim mengembangkan cabang-cabang matematika seperti aljabar, geometri, dan aritmatika. Kedua, astronomi. Ilmuwan muslim melakukan pengamatan bintang-bintang dan menghasilkan penemuan penting dalam bidang ini. Yang ketiga yaitu kedokteran. Contohnya salah satu ilmuwan terkenal yaitu Ibnu Sina. Yang keempat yaitu filsafat. Contoh salah satu filsuf yang terkenal yaitu Ibnu Rushd. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman kita. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Amwar, yaitu di mana pertanyaannya persaingan antara yang dimana pertanyaannya bagaimana persaingan antara Kairo di Mesir dengan Baghdad di Irak, atau mungkin Baghdad dengan negara lain seperti Rusia, Turki, Delhi, atau mungkin juga persaingan ini menjadi salah satu faktor khusus untuk dunia pusat-pusat peradaban Islam. Di sini saya akan menjawab persaingan antara pusat-pusat peradaban Islam seperti Kairo, Baghdad, Rusia, Turki, dan Delhi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Yang pertama ada persaingan politik dan ekonomi, di mana kota-kota seperti Kairo, Baghdad, Isfahan, Istanbul, dan Delhi saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh politik, ekonomi, dan budaya di kawasan Timur Tengah dan Asia. Dan yang kedua, ada rivalitas antara dinasti dan kekhalifahan, yang dimana berbagai dinasti Islam seperti Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk, Mamluk, dan Utsmani saling bersaing untuk mendominasi pusat-pusat kekuasaan. Dan yang ketiga, ada perbedaan mazhab dan ideologi keagamaan, yang dimana perbedaan mazhab Islam seperti Sunni dan Syiah juga menjadi sumber konflik dan perpecahan di antara pusat-pusat peradaban Islam. Dan yang keempat, ada faktor eksternal, yang dimana ancaman dari kekuatan asing seperti Mongol, Khalid, dan Eropa bahkan juga memaksa pusat-pusat peradaban Islam untuk saling bersaing mempertahankan diri. Yang dimana persaingan internal yang antara pusat-pusat peradaban Islam menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap menurunnya kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan Mas saya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari awal. Pertanyaannya, setelah runtuhnya dinasti pada peradaban Islam tersebut, bagaimana pengaruh peradaban Islam setelah itu? Apakah Islam mengalami kemunduran yang signifikan? Juga ia bisa dijelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Baiklah, saya akan menjawab. Setelah runtuhnya dinasti-dinasti besar dalam peradaban Islam seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyad, dan dinasti-dinasti lainnya, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam perkembangan peradaban Islam. Pertama itu, kemunduran ilmu pengetahuan dan budaya. Pusat-pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang sebelumnya berkembang besar seperti Baibul, Umat, Baghdad mulai mengalami kemunduran. Banyak karya-karya ilmiah dan budaya-budaya yang hilang atau tidak lagi dikembangkan secara masif. Semangat intelektualisme dan keilmuan di dunia Islam mulai menurun. Yang kedua, fragmentasi politik dan kekuasaan. Setelah runtuhnya dinasti besar, muncul banyak kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing dan berperang. Tidak ada lagi kekuatan politik yang dominan dan menyatukan dunia Islam. Dan ketiga itu, konflik internal dan perebutan kekuasaan menjadi semakin sering terjadi. Lalu kemunduran ekonomi dan perdagangan. Pusat-pusat perdagangan dan ekonomi Islam yang sebelumnya maju seperti Timur Tengah dan Mediterania mulai mengalami kemunduran. Jalur perdagangan dan lalu lintas ekonomi Islam menjadi terganggu akibat konflik dan instabilitas politik.
Kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Islam secara umum menurun. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam setelah runtuhnya dinasti-dinasti besar antara lain: yang pertama, konflik internal dan perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Yang kedua, invasi dan serangan dari kekuatan asing seperti Mongol atau Eropa Barat. Yang ketiga, stagnasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kurangnya kepemimpinan yang visioner dan mampu menyatukan umat Islam. Yang kelima, pergeseran pusat-pusat peradaban Islam di wilayah lain seperti Turki, Persia, dan India. Meskipun mengalami kemunduran, Islam tetap menjadi agama yang kuat dan berpengaruh di dunia. Maka jawaban saya dapat terima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaannya adalah bagaimana warisan kebudayaan Islam terutama pada bidang ilmu pengetahuan ataupun peninggalan sejarah pada masa kejayaan peradaban Islam mempengaruhi kota-kota atau negara peninggalan peradaban Islam sekarang. Saya akan menjawab bagian pertanyaan dulu. Jadi warisan kebudayaan Islam pada masa kejayaan peradaban Islam itu pasti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kota-kota itu dan negara-negara peninggalan peradaban tersebut hingga saat ini, terutama dalam ilmu pengetahuan dan peninggalan sejarah. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan, pada masa kejayaannya, umat Islam berkontribusi besar dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika dan astronomi, kedokteran, fisika, dan lain-lain. Banyak universitas dan pusat-pusat studi di kota-kota peninggalan peradaban Islam seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Cordoba yang masih menjadi rujukan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Kalau peninggalan sejarah, kota-kota dan negara-negara peninggalan peradaban Islam seperti Turki, Iran, Maroko, Spanyol, dan lain-lain masih memiliki banyak warisan sejarah berupa bangunan, monumen, dan situs-situs bersejarah yang menjadi daya tarik wisata. Pemerintah dan organisasi-organisasi internasional juga turut berperan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan sejarah Islam di berbagai dunia. Lalu, mengapa umat Islam di sana tidak mengembangkan atau masihkah menggunakan peninggalan yang ada? Mereka masih mengembangkan dan menggunakan peninggalan-peninggalan itu meskipun tidak secara aktif. Mereka tetap menjaga dan melestarikan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Seperti tadi yang saya contohkan, banyak universitas dan pusat-pusat studi di kota-kota peninggalan peradaban Islam masih menjadi rujukan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada saat ini. Lalu bagaimana seharusnya kita dapat belajar dari peninggalan peradaban Islam untuk membangun masa depan yang lebih baik? Kita dapat belajar banyak dari peninggalan Islam untuk membangun masa depan yang lebih baik, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan peradaban Islam, umat Muslim itu sangat berkontribusi besar dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Kita dapat mencontoh semangat keilmuan dan inovasi yang ditunjukkan oleh para ilmuwan Muslim pada saat itu, dengan terus mendorong pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat manusia. Dengan belajar dari warisan peradaban Islam, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melestarikan warisan budaya, serta membangun semangat toleransi dan keberagaman demi membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi umat manusia. Bagaimana Najwa? Kasih jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gilbert. Adapun beberapa interaksi dan pertukaran ide antara berbagai pusat peradaban Islam, yaitu perdagangan, mengurus di dunia Islam menghubungkan berbagai pusat peradaban memungkinkan pertukaran barang, ide, dan pengetahuan. Pedagang Muslim membawa naskah ilmiah, buku, dan juga artefak dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang kedua, pusat pendidikan. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Cordoba, dan juga Kairo menjadi pusat pendidikan terkemuka, menarik para cendekiawan dari berbagai wilayah. Yang ketiga, penerjemahan yang berkembang besar di dunia Islam menerjemahkan banyak karya ilmiah dan juga filosofi dari bahasa Yunani, Persia, India, dan lainnya ke dalam bahasa Arab. Interaksi dan pertukaran ide ini menghasilkan masa keemasan bagi ilmu pengetahuan dan juga budaya Islam. Kontribusi tentang penting Muslim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, optik, dan kimia menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Beberapa
penerapan di masa kini, yaitu banyak ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang masih relevan dan bermanfaat hingga saat ini. Contohnya yaitu matematika, aljabar dan juga kalkulus, astronomi, kedokteran dan juga arsitektur. Kita bisa terima. Terima kasih kepada teman-teman presentator telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum menutup presentasi, saya juga punya kata-kata mutiara lagi. Dari Amir bin Ibnu Syurabil Ashabi, tabi'in rahimahullah, seandainya aku melakukan beberapa kebenaran 99 kali dan melakukan kesalahan sekali, sungguh manusia akan menghitung-hitung satu kesalahan tersebut. Oleh karena itu, saya mewakili kelompok 1 izin meminta maaf jika kami punya kesalahan dalam penyampaian kata. Selesai sudah presentasi kami, saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih kepada Ibu dosen, terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.